Shalom, selamat datang di channel Christian Impact Life bersama saya Henry Tobing. Pada kesempatan saat ini saya akan bercerita tentang topik yaitu untuk apa aku lahir di dunia ini. Sebelum saya mulai topik ini, saya mohon jika teman-teman semua diberkati akan sharing ini, mohon di like, di subscribe dan di share ke teman-teman yang lain supaya menjadi berkat buat mereka yang mendengarkannya. Amin. Nah, kita lanjut. Untuk apa aku dilahirkan di dunia ini? Kadang-kadang sering orang bertanya dalam hatinya, aku lahir untuk apa ya? Kenapa Tuhan menciptakan aku di dunia ini? Kenapa aku terlahir di Indonesia gitu? Kadang-kadang juga bertanya, kenapa aku lahir mataku sipit? Kenapa aku lahir rambutku keriting? Kenapa aku lahir kulitku hitam? Ada juga yang bertanya, kenapa aku lahir buta? Kenapa aku lahir lumpuh? Ada juga yang bertanya, kenapa aku lahir aku nggak kenal ayahku atau ibuku? Pada saat aku lahir, kedua orang tuaku sudah bercerai. Kenapa aku lahir dari keluarga yang miskin? Kenapa aku nggak lahir dari keluarga orang kaya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sering ditanyakan ke beberapa orang gitu. Jika dia sedang dalam keadaan berbeban atau dengan kecewa, atau dia kecewa atas hidupnya, keluarganya, orang tuanya, seperti itu. Pertanyaan itu yang sering ditanyakan. Nah, sebelum kita mulai, coba kita baca dulu dasar firman-nya, saya jelaskan dan kita baca firman-nya. Pertama yang kita baca adalah begini, yang akan saya jelaskan ini berdasarkan apa kata firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang manusia. Yang pertama kita lihat di Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Jadi di Kejadian 1 ayat 26, Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi Tuhan itu kan kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang seorang figur yang sempurna. Tuhan adalah maha sempurna. Jadi kalau Tuhan itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya Tuhan, menurut gambar dan rupanya Tuhan, berarti percayalah Tuhan tidak menciptakan manusia itu sembarangan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa. Jadi rencana awal Tuhan itu menciptakan manusia itu hal yang sempurna. Karena dosa yang dilakukan Adamlah, maka kesempurnaan keilahan manusia itu akan menjadi hilang karena jatuh dalam dosa. Itu yang pertama. Terus kita lihat lagi di Mazmur 39. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, ini Mazmur 39 ayat 13 dan 14 dibilang begini, sebab engkaulah itu Tuhan yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi Tuhan itu sebegitu sempurnanya menciptakan manusia, itu manusia itu ditenun dari kandungan ibu. Bayangkan, jadi orang kalau lagi nenun itu berarti kan dengan fokus dan serius. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu nggak asal gitu loh. Menciptakan manusia ya udah asal jadi aja, tiba-tiba kulit hitam, rambut keriting, mata sipit gitu. Enggak, Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan sangat spesial, sangat ajaib, dan itu seperti diilustrasikan seperti ditenun. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu spesial. Jadi manusia itu unik.
Dia kalau di Ulangan itu dibilang bahwa Tuhan itu melindungi Yakub seperti melindungi biji matanya. Jadi kita sebagai orang pengikut Yesus adalah sebagai orang Israel, orang Yahudi rohani. Jadi kita sebagai pengikut Yesus pun dianggap Tuhan menciptakan kita begitu spesial dan menjagai kita seperti Tuhan menjaga biji matanya. Ya, jadi pada saat kita lahir di dunia ini, muncul di dunia ini bukan sembarangan. Tuhan menciptakan dengan khusus, spesial, bahwa kau terlahir di dunia ini nih khusus dan spesial. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk apa aku lahir di dunia ini? Untuk apa engkau lahir di dunia ini? Kenapa kau terlahir sebagai orang yang bermata sipit, rambut keriting, kulit hitam, seperti itu? Kenapa kau terlahir sebagai orang yang di Indonesia? Itu harus ditanyakan dan ada jawabannya. Nah, ilustrasinya begini. Misalnya kita membuat suatu mainan boneka-boneka gitu. Nah, boneka-boneka itu yang kita buat. Tentu sebagai kita yang membuat boneka atau mainan itu, mobil-mobilan atau boneka gitu ya, tentu kita punya tujuan. Kenapa kita membuat mobil-mobilan ini? Kenapa kita membuat boneka-boneka ini? Sebagai pencipta yang membuat boneka atau mainan ini, kita juga tentu punya tujuan. Tujuan apa kita membuat boneka mainan? Kita tujuannya apa? Buat kita membuat baju gitu loh. Tujuannya apa? Pasti ada tujuan. Nah, demikian juga Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan kita? Pasti ada tujuannya. Nah, sekarang saya coba menjelaskan ada tiga tujuan Tuhan kenapa kita diciptakan di dunia ini. Nah, tujuan pertama adalah Tuhan menciptakan kita manusia di dunia ini adalah satu, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu menciptakan kita untuk menyenangkan hatinya. Tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia itu untuk membuat dia sedih, membuat dia marah. Tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk menyenangkan hatinya. Jadi kalau ada yang bertanya, untuk apa aku diciptakan di dunia ini? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita lihat di Imamat 23:18, korban-korban ukupan, korban-korban persembahan orang Israel yang diberikan kepada Tuhan, apa tujuannya? Tujuannya itu menyenangkan hati Tuhan. Misalnya nanti teman-teman baca di Imamat 23:18, itu korban yang diberikan manusia itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan itu harusnya menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kalian bertanya untuk apa aku lahir di dunia ini, untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk membuat dia marah, bukan membuat Tuhan sedih atau membuat Tuhan kecewa, enggak. Untuk apa aku di dunia ini? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kita lihat untuk apa kita diciptakan di dunia ini? Untuk melakukan kehendak dan pekerjaan Tuhan dan untuk berbuah. Untuk apa kau lahir di Indonesia? Untuk apa kau lahir dengan misalnya kulit hitam? Untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan untuk berbuah. Kalau kita dilihat di Matius 7 ayat 16 sampai 21, di situ dibilang bukan orang yang manggil aku Tuhan yang bisa masuk kerajaan surga. Tuhan Yesus tuh bilang bukan orang yang memanggil aku Tuhan yang bisa masuk kerajaan surga, tapi bukan hanya itu saja, bukan hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan saja untuk bisa masuk kerajaan surga, tapi adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Jadi untuk apa kita ada di dunia ini? Untuk melakukan kehendak Bapa. Bapa tuh mau apa sih gitu loh? Apa sih perintah-perintahnya? Ya, itu tugas kita di dunia ini. Dan kita harus berbuah. Melakukan kehendak Bapa dan untuk berbuah. Yang ketiga, untuk apa aku di dunia ini? Nah, ini pertanyaannya. Ada seorang anak yang memang misalnya kita baca di Yohanes 9 ayat 1 sampai 7, ada seorang anak terlahir buta dari sejak lahir, dan orang bertanya kepada Yesus, "Guru, ini apa?
ini kenapa dia buta sejak lahir? Apakah karena salah orang tuanya, dosa-dosa siapa katanya? Kata Tuhan, bukan salah anak ini, bukan salah orang tuanya, tapi supaya pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui anak ini. Jadi sebenarnya anak itu memang terlahir sudah buta supaya nanti pada ketemu sama Tuhan Yesus mendoakan dia dan dia sembuh. Jadi memang dia dilahirkan sebagai orang yang buta supaya dia ketemu Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan dia dan dia sembuh. Itulah gunanya kenapa anak itu terlahir sebagai buta. Demikian juga ada kadang-kadang orang terlahir di dunia ini buta atau lumpuh gitu ya. Kenapa Tuhan? Aku terlahir buta, kenapa aku terlahir lumpuh? Karena apa? Karena pekerjaan Tuhan dinyatakan lewat anak ini. Ada seorang anak juga buta terlahir, dan dia tanya sama ibunya, "Mama, kenapa aku mataku buta?" gitu. Nah, mamanya tunjukkan ayat ini, ayat Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Kau lahir buta karena ada pekerjaan Tuhan yang akan dinyatakan lewatmu. Nah, dia imani itu. Dia berjalan dengan iman bahwa ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa akan dinyatakan lewatnya. Nah, pada saat sesudah dari kecil sampai dia gede hidup, maka anak itu menjadi seorang pemain musik yang hebat. Ada pekerjaan Tuhan dinyatakan lewat anak itu, sehingga anak itu dikaruniai karena dia punya iman berharap kepada Tuhan. Dia dikaruniai suatu pendengaran atau sebagai sense musiknya bagus sehingga menjadi seorang pemusik yang hebat. Kenapa dia harus lahir buta? Karena ada pekerjaan Tuhan harus dinyatakan lewat anak ini. Jadi kalau kita bertanya-tanya kenapa sih aku lahir di dunia ini, kenapa aku harus terlahir, itu nggak perlu lagi ditanya. Nah, terakhir, apa hukum yang terutama? Saya mau mengajak teman-teman lewat suatu perspektif, apakah hukum yang terutama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Ada dua kan, satu, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan jiwamu. Yang sama dengan itu, artinya sebanding dengan itu adalah cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Cintailah sesama manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Pertanyaannya, kalau engkau sendiri kecewa sama dirimu, kau menyesali hidupmu, kau mengutuk hidupmu, kau mempertanyakan kenapa hidupku seperti ini, berarti engkau tidak mencintai dirimu. Tidak mencintai dirimu sendiri. Bagaimana engkau mencintai orang lain? Bagaimana engkau mencintai Tuhan Allahmu kalau engkau tidak mencintai dirimu sendiri? Engkau menyesali engkau terlahir di dunia, engkau mengutuki dirimu sendiri. Gimana kau bisa mencintai sesama manusia kalau kau tidak mencintai dirimu sendiri? Bagaimana kau mencintai Allah yang menciptakanmu kalau kau tidak mencintai atau merusak dirimu sendiri? Kalau engkau menciptakan sesuatu dan orang lain merusak ciptaanmu, engkau akan marah. Demikian juga kalau Tuhan menciptakan kita spesial, serupa dan segambar sama Dia, tapi kita mengutuki diri kita sendiri, kita menyesal kelahiran kita, kita marah sama diri kita sendiri, dan kita kecewa sama diri sendiri, itu sama saja engkau kecewa sama Tuhan yang menciptakan engkau. Itu sama saja engkau marah kepada yang menciptakan engkau. Mari teman-teman, cintai dirimu sendiri supaya kau bisa mencintai orang lain dan bisa kau mencintai Tuhan Allahmu. Jangan kau kutuki dirimu sendiri, jangan kau berkata untuk apa aku lahir dengan nada yang marah dan kecewa. Karena engkau diciptakan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Engkau diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan engkau diciptakan Tuhan untuk supaya pekerjaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Mari, karena kalau kau ingin mencintai Tuhan Allahmu, kau juga harus mencintai sesama manusia. Kau juga harus mencintai dirimu sendiri. Saya berdoa supaya siapapun yang mendengar channel ini, biarlah mengerti, memahami, biarlah Roh Kudus yang baik memampukan kita untuk menjadi orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan dan bisa melakukan pekerjaan Tuhan serta berbuah, dan juga bisa sabar untuk menunggu pernyataan pekerjaan Tuhan ada dalam hidup kita.
Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Nah, saya berdoa biarlah semua siapapun yang mendengar channel ini akan diurapi, diberkati, dan dimampukan menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, jadi pribadi yang bisa melakukan pekerjaan Tuhan dan berbuah, dan menjadi pribadi yang sabar menunggu penyataan Tuhan hidup atas hidupnya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.